Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu pengertian karakter, moral, akhlak, dan budi pekerti luhur. Perkenalkan, nama saya Megliana, saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan bertugas menjadi moderator pada diskusi pagi ini. Baik, efisienkan waktu. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai karakter. Apa itu pengertian karakter? Karakter atau yang biasa juga disebut dengan watak adalah sifat batin yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, dan segala tabiat yang dimiliki oleh manusia ataupun makhluk hidup. Karakter adalah pembawaan sifat individu yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah karakter sendiri merupakan serapan dari kata atau bahasa Latin karakter, karasein, karaks, dan dalam bahasa Inggris yakni karakter. Istilah karakter asal dari bahasa Latin karakter yang berarti tabiat-tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak. Sekian materi yang dapat saya berikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Pengertian menurut para ahli. Menurut Majid dan Dian tahun 2013, karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat mendasar yang ada pada diri seseorang. Menurut Hidayatullah tahun 2010, karakter adalah kualitas, kekuatan mental, moral, atau budi pekerti yang merupakan kepribadian khusus sebagai pendorong serta pembeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa karakter adalah watak, sifat, hal yang mendasar pada diri seseorang sebagai pembeda antara individu yang satu dengan lainnya. Menurut Maksudin tahun 2013, yang dimaksud karakter adalah ciri khas setiap individu berkenaan dengan jati dirinya atau daya kalbu, yang merupakan saripati kualitas batiniah atau rohaniah, cara berpikir, cara berperilaku, atau sikap dan perbuatan lahiriah, hidup seseorang dan bekerja sama baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang kedua, jenis karakter. Yang pertama, sanguinis. Karakter ini mencirikan individu tertentu yang suka bergaul, optimis, riang, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Jenis karakter ini sering diistilahkan dengan ekstrovert. Yang kedua, melankolis. Karakter ini mencirikan individu yang sensitif, penyayang, senang berada di balik layar, namun juga seorang yang pemikir. Karakter ini juga cenderung menutup diri dari lingkungan. Yang ketiga, koleris. Menjelaskan karakter yang mencirikan memiliki kepribadian yang tegas dan tidak menyukai basa-basi. Yang terakhir, flegmatis. Identik dengan sifat pembawaan yang cenderung santai, ia hanya fokus pada apa yang terjadi dalam dirinya. Tipe orang ini menyukai kedamaian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan kepada pemateri yang selanjutnya. Macam bentuk karakter. Yang pertama, lingkungan. Pada lingkungan, individu tinggal, lingkungan tersebut akan memberikan sedikit banyaknya sugesti yang akan menjadi contoh kemudian akan ditiru.
Yang kedua, ada kegiatan sehari-hari. Kegiatan yang dikerjakan secara teratur akan menjadi kebiasaan dan dapat menjadi pengaruh besar dalam pengembangan karakter pada diri seseorang. Yang ketiga, ada keturunan. Pada dasarnya, keturunanlah yang menjadi faktor utama pembentukan karakter pada diri seseorang. Yang keempat, ada perasaan. Gambaran perasaan atau emosi akan menunjukkan bagaimana cara kita bertindak. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. 4. Unsur Terima kasih karakter. Yang kesempatannya. pertama, emosi. Secara umum, emosi adalah perasaan atau disebut dengan gejolak jiwa yang muncul akibat adanya rangsangan. Yang kedua adalah konsep diri. Konsep diri merupakan cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan serta kemauan yang kuat dalam diri seseorang sangat berpengaruh pada pembentukan karakter. Yang keempat, kepercayaan. Kepercayaan seseorang dapat membangun watak dan karakter seseorang melalui proses pembelajaran terhadap agama yang diyakini. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada pemateri berikutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Pengertian akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskai, Al-Ghazali, dan Ahmad Yamin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Sekian materi dari saya kembalikan kepada. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih. Pada bab 3, moral. Pengertian moral. Moral dalam bahasa Latin yaitu moralitas atau akhlak adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin mos, yang berarti kebiasaan, adat. Kata mos dalam bahasa Latin sama artinya dengan ethos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan aturan kesusilaan. Aturan suatu istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat peran lain, kehendak, pendapat, atau batasan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, maupun buruk. Moral merupakan tatanan yang menyangkut budaya, keadilan, hingga sosial. Moral adalah prinsip yang menjadi pedoman perilaku individu dalam bermasyarakat. Ciri-ciri moral: 1. Berkaitan dengan tanggung jawab. 2. Berkaitan dengan hati nurani. Dan 3. Kewajiban bersifat formal. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Pengertian budi pekerti luhur. Pengertian budi pekerti adalah kesadaran, perbuatan, atau perilaku seseorang. Dari segi etimologi kata, istilah budi pekerti adalah gabungan dari 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Arti kata budi sendiri adalah sadar, nalar, pikiran, atau watak, sedangkan budi pekerti merupakan arti kata pekerti adalah perilaku, perbuatan, perangai, tabiat, watak
yang jika disimpulkan bahwa budi pekerti merupakan sesuatu yang berkaitan sangat erat mengenai karakter manusia, baik dalam sifat maupun perbuatan yang dilakukan dalam kesadaran. Sedangkan pengertian budi pekerti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkah laku, akhlak, perangai, atau watak. Dalam bahasa Arab, istilah budi pekerti sendiri disebut dengan akhlak, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan etik, yang artinya adalah etika. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Pada sesi, kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sini saya membuka 2 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, di sini sudah ada 4 penanya. Untuk penanya pertama, saya persilahkan kepada Nikomang Oktaviani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Nikomang Oktaviani Triiping, Stambuk A1121067. Jadi pertanyaan saya, menurut kalian apa yang menjadi dasar atau tolak ukur dalam pembentukan moral? Sekian. Baik, terima kasih kepada penanya. Untuk penanya berikutnya saya persilakan kepada Izah Konita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Iza Konita dengan NIM A1121065. Pertanyaan saya, sebagai calon pendidik, bagaimana cara kalian menanamkan moral dan juga budi pekerti kepada anak didik kalian, menurut pendapat kalian? Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin kami dari kelompok 1 memerlukan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Moderator, izin menjawab pertanyaan yang pertama. Baik. Baik, dipersilahkan. Pertanyaannya tadi, apa yang menjadi dasar dalam pembentukan sebuah moral? Pembentukan sebuah moral itu dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, membimbing, dan melembagkan nilai-nilai moral. Jadi dasarnya itu dimulai dari keluarga, dimulai dari orang tua, mendidik anaknya, membina, mengajarkan nilai-nilai keagamaan, dan segala yang bersifat moral, dan membangun akhlak serta perilaku seorang agar bersangkutan terbiasa mengenal dan menghayati sifat-sifat yang baik ataupun aturan-aturan moral. Itu saja, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Ones. Saya kembalikan kepada penanya, apakah pertanyaannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Maaf moderator, izin menambahkan. Iya, baik, dipersilahkan. Baik, jadi pertanyaannya, apa yang menjadi dasar atau tolak ukur untuk pembentukan moral? Jadi menurut saya yang menjadi dasar sebagai tolak ukur pembentukan moral itu adalah norma. Jadi saat seseorang mematuhi semua norma-norma, maka di situ juga dia dikatakan bermoral. Jadi menurut saya yang menjadi tolak ukur bagi pembentukan moral adalah norma. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Boleh menambahkan moderator? Ya, silahkan. Baik, moral itu memuat 2 segi yang berbeda, yakni segi batinia, suara hati, dan segi lahiria. Orang yang baik adalah orang yang memiliki sikap batin yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik pula.
Moral dapat diukur atau sebagai tolak ukurnya itu secara tepat apabila adanya kesesuaian atau keseimbangan antara segi batinia dan dia. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Sang moderator mau menyanggah. Ya baik, dipersilahkan. Kan tadi dikatakan ada norma lahiriah dengan norma apa tadi? Ada dua. Coba jelaskan apa pengertian dari norma tersebut. Nah, baik, terima kasih. Mungkin yang menyanggah tadi bisa memberi jawabannya. Baik, moral yang saya bilang tadi, kalau batinia itu suara hati. Kalau norma moral lahir bukan karena kepentingan pribadi atau sekelompok orang, maksudnya lahir dan dari lahirianya. Mungkin cuma itu. Ya. Mungkin teman-teman bisa membantu menambahkan. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Moderator, Ya baik. mau menjawab pertanyaan dari Iza. Ya, dipersilahkan. Pertanyaan tadi, bagaimana sebagai seorang pendidik, bagaimana cara menanamkan moral atau budi pekerti? Yang pertama yaitu menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Yang kedua, mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan guru dan orang tua. Yang ketiga, mengembangkan interaksi positif antar peserta didik. 4, merawat diri dan lingkungan sekolah. Kelima, pelibatan orang tua dan masyarakat di sekolah. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada penanya. Apakah pertanyaannya sudah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sudah bisa diterima. Ya, baik. Moderator, Iya, baik. izin menjawab tadi pertanyaannya Barak. Ya, silahkan. Kalau lahiriah itu dia kayak sifatnya kita, hal-hal yang tidak dilihat dan kayak berasal dari hati nuraninya kita. Kalau baik, itu sifat batinia maksudnya. Kalau lahiriah itu yang tampak yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan, seperti itu. Terima kasih. Ya baik, saya kembalikan kepada Husni. Apakah pertanyaannya sudah bisa diterima? Ya baik, terima kasih Saudari Rika. Ya baik. Ya baik, untuk sesi selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya moderator. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi kan di bagian macam-macam pembentuk karakter di poin ketiga yaitu keturunan. Di situ dijelaskan keturunan yang menjadi faktor utama pembentukan karakter pada diri seseorang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika seseorang yang memiliki keturunan karakter atau sifat yang kurang baik? Apakah karakter tersebut bisa dirubah? Ya baik. Moderator izin menjawab. Ya, silahkan. Pertanyaannya tadi kan mengenai bagaimana jika keturunan itu bagaimana kayak kurang baik begitu kan, bagaimana cara kita merubahnya, bisa atau tidaknya kan. Nah, jawaban dari saya itu bisa, karena selain dari faktor keturunan, itu juga faktor lingkungan itu sangat penting. Jika lingkungan kita itu terdiri dari orang-orang yang baik, mempunyai akhlak, moral, dan bertanggung jawab, pasti anak yang berkelakuan tidak baik itu akan mengikut. Itu saja. Terima kasih. Ya baik, saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawabannya sudah jelas? Oh ya baik, terima kasih. Ya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, masih dipersilahkan. Saya moderator. Ya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya,
Kan seperti yang kita ketahui di masa pandemi seperti ini, kita melakukan pembelajaran secara daring. Nah, apakah hal tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter? Dan bisa kan alasannya? Terima kasih. Ya, baik. Baik, moderator izin menjawab. Ya, dipersilahkan. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Suci yang apakah daring berpengaruh bagi pembentukan karakter? Apakah seperti itu? Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Kalau menurut saya pribadi, pembelajaran daring ini ada pengaruhnya terhadap karakter seseorang. Contohnya, dalam satu bentuk karakter itu ada yang dikatakan melankolis. Jadi, karakter melankolis ini cenderung lebih menyukai yang dinamanya di balik layar. Nah, jadi lewat daring, orang-orang yang biasanya kayak tidak menyukai berbicara secara langsung di depan orang banyak itu bisa melatih dirinya lewat daring. Biasanya kayak ada orang yang secara langsung jika ingin berdiskusi itu kayak tidak ingin membuka suaranya. Tetapi pada saat daring, dia cenderung lebih bisa membuka suaranya kepada orang banyak. Mungkin begitu. Terima kasih. Kepada penanya, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Masih bisa ditambahkan lagi dengan yang lain? Baik. Kepada teman. Izin menambahkan. Oh ya, silahkan. Apa saja pengaruh pembelajaran daring? Yang pertama itu, anak-anak itu menjadi lebih banyak di rumah. Waktu di rumah dengan keluarganya. Itu pun ada juga efeknya itu yang kayak, itu kurang bagusnya itu, anak-anak itu jadi kurang bergaul. Mereka waktunya itu hanya dihabiskan untuk melihat HP, internet, dan lain sebagainya. Adapun yang hal-hal yang dapat membantu atau efek positifnya itu, kita dapat mengakses atau mengulang materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun dengan mudah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kepada penanya, apakah sudah bisa diterima? Masih bisa menyanggakan? Apakah ada pengaruh buruk dari hal tersebut? Ya, baik. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Moderator. Ya. Pengaruh buruknya itu banyak, cuma saya sebutkan salah satunya saja. Anak-anak yang di bawah umur itu terkadang itu menggunakan internet itu sudah bukan untuk kepentingan belajar, melainkan untuk mengakses sesuatu yang tidak baik. Contohnya, film 18 tambah. Terima kasih. Nah, ya baik. Kepada penanya, apakah sudah bisa diterima? Nah, bagaimana caranya kita untuk mengatasi hal tersebut? Ya, baik. Kepada teman-teman, mungkin ada yang bisa untuk menambahkan. Izin menjawab, moderator. Iya, dipersilahkan. Baik, tentang yang tadi, bagaimana cara kita mengatasi untuk itu anak-anak yang di bawah umur tetapi telah mengakses sesuatu yang berbau 18 ke atas. Jadi menurut saya, langkah yang paling harus kita ambil untuk mengatasi itu adalah bagaimana menyadarkan kepada orang tua bahwa pembimbingan kepada anak itu sangat penting. Bagaimana memperhatikan tingkah laku anak itu sangat penting. Jadi kan sekarang anak-anak yang masih SD pun itu sudah punya HP semua ya. Jadi terus mereka juga rasa ingin tahunya masih besar. Jadi mungkin mereka kayak penasaran akan satu hal sehingga mengakses hal-hal yang seharusnya tidak mereka akses. Jadi menurut saya itu peran orang tua di dalam mengawasi anak itu sangat penting. Yang dapat dilakukan itu pengawasan terhadap anak. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada penanya, apakah
sudah bisa diterima atau masih ada lagi? Apakah hanya dengan peran orang tua tersebut? Kan kalau misalkan ada orang tua yang tidak terlalu urus yang begituan, bagaimana? Moderator. Ya, dipersilahkan. Nah, itu gunanya sekolah. Kalau di rumah itu dia kurang mendapatkan yang namanya perhatian, empati dengan pembelajaran. Itu gunanya sekolah. Sekolah itu mengajarkan etika, norma, moral, dan lain sebagainya. Ya, baik. Saya kembalikan lagi kepada penanya, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih moderator. Saya penyangga moderator. Ya, saya ulang lagi. Kan tadi dikatakan juga sekolah membentuk karakter yang baik juga. Tetapi ada beberapa siswa ketika sekolah juga karakternya terbentuk dari karakter yang kurang bagus, misalnya bolos atau pergaulan bebas lah. Nah, bagaimana caranya kita untuk memperbaiki karakter tersebut ke dalam sekolah? Terima kasih. Izin menjawab moderator. Ya, silahkan. Yang pertama itu, sebagai seorang guru, kita itu harus merangkul dia. Coba cari kesempatan di mana dia itu tidak ada sama-sama temannya, ajak dia bicara, dirangkul. Mungkin kita bisa coba tanya apa masalahnya atau kenapa, supaya kita bisa tahu setelah kita dapat permasalahannya. Mungkin kita bisa ciptakan kesempatan sama dia untuk berteman dengan teman yang lain, teman-teman yang memang tidak ada sifat membuli ataupun tidak kasar. Nah, terus libatkan teman-teman yang lain dalam kelas itu supaya dia itu tidak merasa sendiri. Itu saja. Terima kasih. Kepada Husni, apakah pertanyaannya bisa diterima? Masih ada tambahan lagi. Moderator, saya mau menambahkan. Ya, dipersilahkan. Sebenarnya untuk merubah etika atau karakter itu dari diri sendiri. Sebenarnya untuk merubah itu dari diri sendiri. Kalau kita punya konsep diri, kita bisa ubah karakter kita sendiri, dan tidak ada yang bisa merubah sifat itu selain diri kita sendiri. Mohon maaf, saya sangkut pautkan sedikit dengan agama. Ada salah satu ayat Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang mengatakan tidak ada yang dapat merubah suatu kaum. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kepada penanya, apakah sudah bisa diterima? Ya, terima kasih. Moderator masih boleh bertanya? Oh, ya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, di PPT itu ada tentang jenis karakter. Tentunya dari 4 karakter itu pasti ada yang bawaannya itu positif dan negatif. Yang jadi pertanyaan saya, apabila keempat karakter ini disatukan dalam satu kelompok, apabila keempat karakter ini disatukan dalam satu kelompok, akan membawa lingkungan pertemanan yang positif atau tidak? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih.
Kepada teman-teman yang ingin menjawab, saya persilahkan. Izin menjawab moderator. Ya, dipersilahkan. Baik, apakah kalau keempat jenis karakter ini disatukan bisa membuat pertemanan yang baik? Kalau tidak salah seperti itu tadi. Iya, seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya, jika keempat karakter ini bertemu dalam suatu pertemanan, menurut saya itu sangat positif. Karena apa? Karena keempat jenis karakter ini saling melengkapi. Pertama, ada yang gampang bergaul, dan yang lainnya tidak bisa bergaul. Jadi, di situ yang gampang bergaul ini bisa merangkul yang tidak gampang bergaul itu untuk berteman bersama-sama. Selain itu, ada juga yang suka berpikir positif, ada yang suka berpikir negatif. Jadi, teman yang suka berpikir positif ini dapat memberikan saran-saran atau nasihat-nasihat kepada teman yang selalu berpikiran negatif. Jadi kalau menurut saya, jika keempat karakter ini dipertemukan dalam suatu pertemanan, itu akan berdampak positif karena bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing. Menurut saya seperti itu. Baik, kepada penanya, apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik, terima kasih moderator. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian diskusi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.